Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita kembali bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, di mana pada subuh yang ke-7 ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan, hidayah dan petunjuk sehingga kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan tausiah sebagaimana biasanya. Seiring berjalannya waktu dari hari ke hari, sekarang kita berada pada malam ke-7 di dalam bulan suci Ramadan, dan perlu diketahui bahwa bulan Ramadan itu seperti kelapa. Semakin tua, semakin banyak santannya. Ramadan semakin ke penghujung, semakin besar pahalanya. Oleh karena itu, jangan sampai ada waktu terlewati di dalam memaksimalkan segala amal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah telah menyampaikan keutamaan di dalam bulan suci Ramadan, agar kita jangan kita lengah, jangan kita lalai untuk meraih daripada keutamaan tersebut dengan melaksanakan berbagai macam ibadah. Di dunia ini hanya sekedar menunggu waktu kapan datangnya panggilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum datang panggilan Allah, persiapkan bekal. Bayangkan Pak, kita seorang pegawai mendadak disuruh ke Jakarta Penataran tanpa ada persiapan, itu kelebakan. Itu pun di dunia, sampai di Jakarta bisa minta tolong dikirimkan duit. Di akhirat nafsi-nafsi. Sebelum kita berangkat menuju Allah, persiapkan amal. Persiapkan amal, karena jalan akhirat nanti adalah amal itulah yang dapat menyelamatkan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan ini sebagai mukaddimah, saya ingin menjelaskan sedikit keutamaan di dalam mengikuti pengajian. Diharapkan nantinya setelah saya menjelaskan tentang pahala atau keutamaan mengikuti pengajian, kita akan termotivasi untuk selalu hadir mengikuti pengajian. Disebutkan dalam sebuah hadis, man shalla salata ma'al jama'ati wa jalasa fi khalaqati ilmi. Barang siapa salat berjamaah, barang siapa salat ma'al jamaah, dalam keadaan berjamaah, wa jalasa fi khalaqatil ilmi, kemudian duduk khalaqah ini berbentuk khalaq duduk, wa sami'a kalam Allah taala, kemudian duduk mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, mendengarkan penjelasan tentang Al-Quran hadis. Sitta asya, diberikan 6 perkara. Jadi siapa yang salat berjamaah kemudian duduk sebentar dalam bentuk halaqah ilmi, duduk bentuk halaqah duduk, jadi kemudian dia melanjut mendengarkan uraian-uraian tentang Al-Quran hadis. Sitta asya, Nabi Muhammad Allah akan memberikan semacam 6 keutamaan. Pertama, ar-rizqu minal halal. Pertama, rezeki yang halal. Rezeki yang halal ini memberikan motivasi kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rezeki itu indikatornya tidak berkah. Semakin banyak harta, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala tidak membawa kita dekat kepada Allah, bukan rezeki, itu bala. Ingat, kalau ada rezeki berikan Allah berlimpah ruah, tapi kita semakin jauh dari Allah,
menyebabkan rezeki itu bala, itu bencana. Rezeki yang halal adalah rezeki di mana rezeki itu kita makan semakin mendekatkan diri kepada Allah dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu banyak rezeki, Pak, biar dikit. Yang penting berkah. Salah satu di antara berkah rezeki itu dia selalu mendorong kita untuk senantiasa memperbanyak ibadah dan sedekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mensyukuri apa ada. Kita bersyukur sekarang, Pak. Kita sekarang bersyukur. Cobalah Bapak kaya miliaran duitnya, tentu jarang ke masjid mengurusi hartanya. Cukuplah Allah lebih tahu tentang kebutuhan kita. Makanya tidak usah minta-minta lagi. Dengar ceritanya Sa'labah. Sa'labah itu ini berulang-ulang setiap Ramadan saya akan ungkapi. Sa'labah itu adalah dia sebelum azan dikumandangkan telah hadir di masjid. Tetapi lucunya begitu assalamualaikum langsung balik. Tidak ada wiridnya, tidak ada istilahnya Allahumma antasam, lantas jalan dia. Suatu ketika ketemu Rasulullah. Kata Rasulullah, Sa'labah, seperti orang munafik aja kok salat. Nyonya, kenapa ya Rasulullah? Kamu kok tidak perlu wirid, tidak perlu doa? Bukan begitu ya Rasul. Saya ini orang miskin. Tidak ada yang paling miskin saya Rasulullah. Memangnya kenapa? Baju yang saya pakai ini, istri kami sekarang dalam keranjang di rumah. Tak punya baju. Jadi baju yang saya pakai ini, giliran istri kami pakai salat, saya masuk di keranjang. Begini Rasul, doakan saya jadi orang kaya. Supaya kami bisa sama Rasul berdoa berwirid. Kata Rasulullah, tahu tak saya ini miskin atau kaya? Ya kalau begitu. Lama-lama kemudian ditanya lagi, apa kabar Sa'labah? Saya sudah kalau ditanya, bertanya lagi, doakanlah saya supaya jadi orang kaya. Kata Rasulullah, tahu tak kalau jadi kaya? Ada kewajiban mengeluarkan zakat, berinfak, sedekah, membantu anak yatim, membantu tua-tua jongkok, membantu panti asuhan. Insyaallah Rasulullah, kalau saya kaya, separuh hartaku saya sumbangkan kepada miskin dan separuh untuk keluarga. Pokoknya beraneka ragam jawabannya. Baiklah kata Rasulullah. Dikasihlah 2 ekor semacam kambing, laki apa namanya itu, jantan betina. Didoakan ya Allah, mudah-mudahan dengan kambing betina ini diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala Sa'labah. Baiklah dia. Panjang ringkas ceritanya, kambing itu berkembang biak 2, 3. Nah, dulu sebelum dia miskin, sebelum dia kaya, sebelum azan dikumandangkan sudah ada masjid. Sekarang mulai terlambat datang. Begitu terusnya. Biasanya kalau dia dulu biasanya sama-sama iman takbir, sekarang mulai termasuk. Lama-lama biasanya dia hadir sebelum, biasanya hadir salat berjamaah 5 waktu, sekarang cuma 3. Maghrib dengan duhur. Lama-lama kemudian tidak ada sama sekali datang. Kata Rasulullah, kata, benar Sa'labah. Oh, Sa'labah ya Rasulullah bukan lagi seperti dulu. Sekarang sudah super kaya. Gara-gara mengurus kambingnya, tidak sempat lagi salat berjamaah. Kata Rasulullah, celaka Sa'labah. Begitu dengarkan, berkembang biak sudah jadi orang kaya. Itulah para sahabat minta apa zakat. Wow, sudah lain jawabannya Pak. Singkat cerita, tidak mengeluarkan zakatnya. Baik para sahabat ya Rasulullah, nampak Sa'labah tidak mau mengeluarkan zakatnya. Begitu alasan, berbagai macam alasan. Sudahlah. Begitu dia kedengaran bahwa Sa'labah tidak mau mengeluarkan zakatnya karena sudah apa namanya, sudah kaya. Karena memang manusia itu dalam Al-Quran ar-ra'au stagna, kalau melihatnya cukup pasti dia sombong congkak, merasa cukup pasti sombong. Akhirnya kata Rasulullah, ya sudahlah, lama kelamaan mati kambing 2, 3, 4, 5, 6. Akhirnya kambingnya mati, Sa'labah kembali seperti nol. Ternyata waktu miskin tidak menjadi hambatan untuk hadir. Tapi begitu dia kaya, gagal. Jadi bersyukurlah kita sekarang Pak. Tidak usah minta banyak-banyak. Bersyukur sekarang Bapak bisa hadir salat berjamaah dan mengikuti pengajian, daripada seperti orang kaya Sa'labah gara-gara mengurus hartanya akhirnya dia melupakan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi ar-rizqu minallah. Ya, salah satu ciri orang rezeki yang halal mendorong kita semakin dekat kepada Allah. Manakala ada harta semakin menjauhkan diri, itu bukan rezeki namanya, tapi itu malah bencana Bapak dan saudara-saudara. Dia pertama diberikan rezeki yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang mengikuti pengajian. Yang kedua,
Wa yahuna min adzabil qabri, dibebaskan dari siksa kubur. Waduh, siksa kubur itu kalau dibuka kitab Pak, kata Nabi, al-mayyit fi qabrihi kargalikin mutagawis yang tisura bin ahlihi. Artinya al-mayyit fi qabrihi kargalikin mutagawis. Orang yang di kuburan itu seperti orang tenggelam di tengah lautan. Yang tajiruna bin ahli, senantiasa menunggu doa dari keluarganya. Ini Pak. Kemudian al-kuburu, kata Nabi, al-kubru raudatun min jannah aw khafatun minan nar. Kuburan itu ada kalanya taman surga dan ada kalanya taman neraka. Bapak dan saudara-saudara, ketika manusia diantar ke kuburannya, lalu dimasukkan ke liang lahat menghadap kiblat, disumbat mulutnya dengan tanah, baru ditutup rapat. Ketika ditutup rapat, dibacakan telaki, dibacakan doa segala macam, itu akan mengembalikan ruhnya orang yang meninggal tadi dengan izin Allah. Dikembalikan, dia bangkit dari kuburannya. Kenapa gelap? Dia sapu padanya, subhanallah, astagfirullah. Nampaknya sudah mati Pak. Begitu disapu ini, kenapa gelap? Dibalikan ruhnya, dia bangkit di kuburannya. Alam barzah namanya Pak. Alam barzah itu alam penantian. Karena yang meninggal itu namanya, yang meninggal itu kata siapa? Orang yang hidup. Yang meninggal itu bukan mati, pindah tempat. Siapa yang mati? Si anu. Kata siapa? Kata orang hidup. Yang bersangkutan pindah tempat. Kata Nabi, al-mautu babun kullu nasi dakhuluha. Kematian itu seperti pintu gerbang. Setiap bernyawa pasti lewat ke tempat itu. Untuk menuju ke akhirat, mati dulu. Tidak boleh kita pindah ke tanpa ada mati, karena mati merupakan pintu gerbang untuk menuju ke akhirat. Dikembalikan rohnya. Dia bangkit. Ternyata kami sudah meninggal. Disitulah akan datang para malaikat. Nanti kita bahas itu Pak. Jadi yang jelas, bagaimana saat kubur itu, kalau kita termasuk orang yang celaka, orang-orang yang banyak dosa, dia akan tanah itu rapat, akhirnya tulang-tulang kita itu remuk dibuatnya. Nah, nanti ada kajian khusus untuk membicarakan tentang siksa neraka dan siksa kuburan. Yang jelas bahwa pahala yang kedua, orang yang hadir mendengar pengajian dibebaskan dirinya dari siksa kubur. Yang ketiga, wa kitabahu bi yaminihi, maka dia terima catatan amal dengan tangan kanannya. Nanti di akhirat Pak, di padang mahsyar, itu catatan amal akan terbang kepada yang bersangkutan. Ketika manusia menerima catatan amalnya, ikra kitabaka kafa bi nafsika yauman. Bacalah kitabmu, kalau menentukan apakah kau merah atau rapor kau itu apakah merah atau tidak. Jadi kalau menentukan ikra kitab kata bi nafsika, bacalah kitabmu tuh kalau menentukan apa merah atau apa masuk neraka atau surga. Tapi salah satu di antara ciri orang yang bahagia ketika menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Itu satu indikat wah ini orang selamat. Ada menerima catatan amal dengan tangan kirinya, ada di belakang punggungnya. Itu menandakan bahwa orang celaka. Jadi orang yang rajin pengajian insyaallah wa takitahu bi yaminihi, diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya. Kemudian wa yamurru ala sirati qalbu khatib, melewati sirat seperti kilat menyambar. Nah, nanti di akhirat Pak, ketika sudah diperiksa semua, kan ada namanya yaumul hisab, ada namanya pertama yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Nanti setelah manusia tidak ada lagi menyebut nama Allah, kata Allah, dunia tidak perlu diperpanjang lagi. Kenapa? Dia tidak ada menyebut nama aku lagi. Dipanggil Israfil, ada apa ya Allah? Nampaknya kehidupan ini tidak perlu diperpanjang lagi. Hanya kenapa ya Allah? Tidak ada lagi nama Allah. Semuanya manusia hidup seperti binatang. Baiklah, maka diperintah hidup sampai kali pertama. Semua yang bernyawa mati semua. Begitu ditutup sangkakala, mati semua. Mulai sampai gajah mati bareng. Tidak ada yang hidup. Melapor ya Allah, sudah laksanakan tugas kalian. Masih adakah hidup? Tidak ada. Kata Rasulullah, kata Allah, kamu masih hidup, kalau harus mati dulu. Jadi malaikat penuh sangkakala ini dia yang paling terlambat, yang paling belakang mati, karena ada tugasnya. Tapi dia pertama-tama dibangkitkan karena ada tugas kedua. Begitu dimatikan Israfil, maka Allah berdiri.
Ya orang-orang yang kurang ajar, mana orang sombong-congkak, tidak ada yang menyaut Pak. Kamu menafsi, kembali kepada Allah tunggal, kembali kepada Allah, kembali semula. Bikam nafsihi, berdiri sendiri, tidak ada yang menyaut. Mana orang-orang yang sombong congkak gini-gini, tidak ada yang menyaut. Tak seorang mati galau, tinggal Allah sendirian. Maka dibangkitkanlah kembali Israfil. Begitu bangkit, ditutup sangkakala semua. Begitu dibangkit, manusia ditutup sangkakala, maka manusia hidup dari kuburnya masing-masing dengan berbagai macam bentuk. Kita dibangkit Allah berdasarkan amal kita. Ada orang bangkit seperti monyet, ada orang bangkit seperti anjing, ada dibangkit seperti sapi. Kenapa begitu? Sesuai dengan sifatnya. Ada orang yang dibangkitkan seperti tikus yang berdasi. Waktu di dunia, bagaimana sifat tikus? Sering menggerogoti barang yang sudah rapi. Artinya tikus itu bagaimana barang-barang yang rapi itu dia gerogoti waktu di dunia, anggota DPR, bupati, segala macam. Misalnya yang menggerogoti negara. Nanti kalian percaya itu, tikus berdasi akan dibangkitkan Allah. Ada juga orang seperti monyet. Kenapa monyet? Monyet sifat itu rakus. Binatang yang paling rapi adalah monyet. Tak percaya pegang binatang. Ambil satu sisir pisang, dilempar masuk di mulut, lempar masuk di ketiak kanan, lempar ke kiri, lempar masuk ke sini, masih dirampas temannya. Begitu ada seperti itu juga di dunia ini. Ada sifat seperti rakus, seperti monyet, rakus. Nak jabatan itu mau lagi ditawar, tidak mau puas-puasnya, nanti dibangkitkan seperti monyet, rakus. Ada juga orang seperti anjing. Anjing itu tidak kenal mana tuan, mana maling. Siapa yang kasih duit itulah tuannya. Di Indonesia begitu juga. Ada orang walaupun dia, ya bagaimanalah, ada seperti itu. Dia tidak tahu mana benar mana salah. Siapa yang kasih kehidupan yang layak, itulah tuannya. Apa dia harap atau halal, terserah. Jadi kita nanti dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti menurut satu riwayat, ketika kita ingin melewati sirat, itu bermacam-macam penjelasan, ada 3000 tahun perjalanan. Dan itu melewati sirat bermacam-macam bentuknya. Ada orang melewati sirat seperti kilat menyambar. Ada orang melewati sirat seperti Garuda. Ada orang melewati sirat seperti kereta api. Ada melewati sirat seperti mobil Mercy. Ada orang melewati seperti motor. Ada orang melewati seperti jalan kaki. Ada melewati, bahkan ada yang celaka, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Begitu masuk cangkulan ke bawah. Begitu orang pertama melewati sirat sampai di surga, terkejut. Rupanya ada yang mendahului. Dia kira dirinya pertama-tama datang. Rupanya ada orang yang duluan daripada dia. Astagfirullahaladzim. Saya kira saya pertama surga. Rupanya ada orang duluan. Ditanya, saudaraku, kapan datangnya? Lama katanya. Loh, lewat apa? Saya tidak tahu saya langsung ada di situ. Aku tidak lewat sirat, pokoknya saya langsung ada di surga tanpa boleh sirat. Tanya dia, bagaimana amal apa dilakukan di dunia ini sehingga bapak tidak melihat surga neraka, tidak melihat sirat? Dulu saya bersedekah, tidak ada yang tahu. Jangankan orang, tangan kiri saya tidak tahu berapa saya sedekahkan. Bagaimana caranya? Kalau saya ke Jambi, Pak, kalau ada saya ke Jambi, ada orang minta sedekah, saya cabut dompet saya begini mata kami. Tak kulihat dompet saya berapa, apa merah atau hijau atau kuning. Pokoknya kalau saya bersedekah, saya cabut dompet, saya putar setengahnya, ambil duit, begini mata kami. Ku ambil berapa, begitu masuk di celeng, sudah pergi. Dia tahu apakah, jangankan orang lain, tangan kiri saya tidak tahu berapa saya sedekahkan, karena dia menengok. Sebab begitu kita melihat dompet, Pak, masih iblis. Aduh, dah usia merah. Itu aja tuh yang warna-warna, yang ada 2.000 rupiah, 1.000 rupiah, masih iblis. Jadi begitu kalau saya bersedekah, tidak ada yang tahu siapa yang bersedekah. Kalau saya ingin bersedekah orang miskin, jam 3 datang ke rumah dia timpang baras ke atas pintu. Sehingga tidak ada yang tahu. Jadi kesimpulannya, saya kalau bersedekah tidak ada yang tahu kecuali Allah dengan saya. Dan tangan kiri saya tidak tahu berapa sedekahkan. Sehingga Allah merasakan masuk di surga sebagaimana dulu saya rasakan amal saya, Bapak dan saudara-saudara. Jadi nanti di akhirat tergantung amal kita. Nah, sama kita di Jakarta. Kalau ke Jakarta kita ada naik bis,
Ada naik pesawat bermacam-macam, ada lewat Garuda, ada lewat Lion segala macam. Ya tergantung amal kita. Jadi nanti kesimpulannya target ayamur ala sirat bil khatib melewati sirat seperti kalak menyambar. Tapi ada yang paling celaka, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Begitu masuk, begitu melangkah, jangan ke bawah. Surga itu, neraka itu seperti surga. Kalau surga tinggal tadi di bawah ke atas, tapi kalau neraka dari atas ke bawah. Yang paling bawah geraknya neraka. Namanya neraka sakar. Ketika ditanya oleh malaikat, mahalakakum, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakar? Lam nakum minal musallin. Dulu waktu di dunia saya menginti sholat. Ditanya oleh malaikat, masalah kau sakar? Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakar? Dijawab neraka. Lam nakum minal musallin. Waktu di dunia enggak inti sholat. Jadi orang-orang menginti sholat gerak neraka tempatnya. Yang pun dibawa. Bapak sudah. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang senantiasa menghadiri majelis taklim, dia akan melewati sirat seperti kalbatul khatib, seperti kilat menyambar. Kemudian wasu yaumil kiamat nabiyyin, dikumpulkan nanti seperti para nabi. Tuh, dia dikumpulkan mereka seperti para nabi. Nabi itu tempatnya di Firdaus. Tuh. Nah, para orang saleh, para nabi, dasar. Kemudian wabanallahu lahu bital fil jannah, diberikan rumah hotel seperti dibangunkan suatu istana di surga, di mana itu bahannya dari jamrud, dari marmer, dari hal-hal yang barang-barang yang mahal. Kemudian lahu arba'una baban, memiliki 40 pintu. Jadi 6 diberikan keistimewaan orang-orang yang rajin mendengarkan ceramah. Pertama tadi adalah diberikan rezeki yang halal. Yang kedua, dibebaskan dari api dari siksa kubur. Yang ketiga, diberikan amal dengan tangan kanannya. Kemudian melewati sirat seperti kilat menyambar. Kemudian dikumpulkan bersama para nabi, dibangunkan surga, istana dari jamrud. Kemudian memiliki 40 pintu. Itulah bapak-bapak dan saudara-saudara, bukan keistimewaan bagi orang-orang yang rajin menekan majelis taklim. Nampaknya tidak bisa masuk barangkali di materi kita, tidak bisa sekarang sudah jam 6. Nah, kita pada hari Senin para pegawai negeri dia akan berkantor, bahkan juga saya. Jadi barangkali insyaallah materi tentang tentang masalah salat, masalah sunat salat, nanti insyaallah isu berikutnya kita bahas karena waktu menunjukkan jam 6. Mudah-mudahan dengan mendapatkannya pahala yang diberikan Allah bagi orang yang rajin mengikuti majelis taklim akan termotivasi untuk senantiasa hadir untuk mendengarkan ceramah. Dan kehadiran kita di sini seandainya diperlihatkan pahala yang diberikan kepada orang yang rajin mengikuti majelis taklim, tentu tidak akan muat masjid ini. Tapi Allah akan menjadi mayasya. Allah menunjuki bagi orang-orang yang mau. Memang tadi dari awalnya memang ada niat untuk hadir ikut berjamaah mendengarkan pengajian, tapi bagi orang-orang yang tidak berniat tidak diberikan petunjuk Allah Subhanahu. Oleh karena itu, namanya niat yang baik selalu tertanam di hati agar petunjuk selalu datang kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.